perkenalkan saya Eustina Marlina, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang dari SD Negeri Cipeles, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan tahapan supervisi akademik yang akan saya laksanakan bersama rekan sejawat saya, Ibu Dewi Fitri Kurnia SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Cipeles. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini nih? Selamat pagi, alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya sebelumnya atas waktunya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya Bu. Nah sebelum nanti saya akan melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas. Nah, percakapan praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti Ibu dapat menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan observasi kita besok? Oh ya, baik. Untuk kegiatan observasi besok, saya tentunya sudah menyiapkan materi ya Bu ya, yang tertuang dalam RPP, kemudian media pembelajarannya berupa PowerPoint dan gambar, serta instrumen penilaian. Oke, kalau boleh tahu Bu Dewi, materi yang akan Bu Dewi ajarkan besok tentang apa ya? Materi yang akan saya sampaikan besok pada peserta didik yaitu tentang kisah keteladanan Luqman. Oke, lalu apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah setelah anak-anak menyimak video materi pembelajaran dan mempelajari buku, saya berharap anak-anak peserta didik mampu menganalisis keteladanan Luqman dengan baik, dan dengan mengamati video pembelajaran kisah keteladanan Luqman, peserta didik mampu merumuskan keteladanan kisah Luqman dengan baik dan benar. Nah, tujuan yang ingin Ibu capai besok tentunya harus menerapkan beberapa strategi dan metode pembelajaran ya Bu di dalamnya. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi dan metode pembelajaran apa saja yang Ibu akan terapkan nanti? Ya, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Adapun metode pembelajaran yang akan saya gunakan besok yaitu metode ceramah, diskusi, serta metode penugasan. Dari semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau ingin diobservasi secara keseluruhan? Saya ingin mengembangkan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi kan di dalam RPP itu banyak ya Bu ya, gambar-gambar, video-video, agar anak itu tidak jenuh mengikuti pelajaran. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu lakukan adalah lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu, dan menyenangkan tentunya. Nah kemudian saya ingin tahu Bu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Bisa Ibu jelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajarannya dari awal sampai akhir? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, yang pertama adalah untuk kegiatan pendahuluan. Seperti biasa, pembelajaran akan dimulai dari salam, sapa, presensi, berdoa, memberikan apresiasi dan motivasi kepada anak-anak, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada hari itu. Kemudian untuk kegiatan intinya, dengan tahapan problem based learning ini, siswa akan berkelompok untuk mendiskusikan LKPD yang akan saya berikan. Adapun materi yang didiskusikan adalah kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Nanti saya akan menampilkan PowerPoint juga dan video pembelajaran sebagai diferensiasi konten. Nah, untuk kegiatan penutupnya,
saya akan membimbing siswa untuk menyimpulkan dan merefleksikan materi yang sudah mereka terima dan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui nih sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang saya sampaikan pada hari itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Dari semua rancangan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira adakah kemungkinan kendala atau permasalahan yang akan muncul gitu Bu yang terjadi di dalam kelas? Kira-kira apa saja sih kendala yang mungkin muncul gitu di dalam kelas ketika pelaksanaan pembelajaran? Sepertinya kendala dan permasalahan itu pasti selalu ada ya Bu di setiap materi atau di setiap kelas yang kita berikan materi gitu ya. Misalnya ada murid yang kurang fokus, kemudian kan ini berkelompok ya Bu, selalu ada murid yang pasti aja tidak ikut andil dalam kelompoknya dalam pengerjaan materi yang saya sampaikan. Itu mungkin kendala yang bisa dihadapi. Dari kemungkinan permasalahan yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih kalau Ibu menemukan kendala, itu solusi apa yang akan Ibu terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Apabila terlihat kendala seperti itu, ada anak-anak yang kurang fokus, saya akan menerapkan metode ice breaking kepada anak, memberikan ice breaking di tengah-tengah materi agar anak tidak bosan dan fokusnya akan kembali ke dalam pelajaran tersebut. Ya. Selanjutnya nih Bu, apa komitmen Bu Dewi agar pelaksanaan pembelajaran besok dapat tercapai atau berjalan dengan lancar? Saya berkomitmen untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam pembelajaran, mulai dari RPP, media pembelajaran, dan juga penilaian. Selain itu, saya akan menyusun tata letak kursi dan meja agar pembelajaran lebih kondusif dan lebih menyenangkan, seperti itu ya. Baik Bu Dewi. Nah, dari apa yang sudah Bu Dewi sampaikan, mulai dari persiapan RPP, media pembelajaran, sampai alat penilaian, kemungkinan permasalahan dan solusi gitu Bu ya yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti, saya rasa sudah cukup ya Bu. Nah, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pembelajaran besok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sebelumnya Bu Dewi atas waktunya. Sampai berjumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca doa dulu ya sebelum belajar. Silakan Anda Faiz untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Duduk siap. Siap. Jaga badan macam berdamai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya sudah berdoa pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa hari ini yang tidak hadir teman-temannya? Dilihat dulu. Siapa? Cucu dan Cepi. Kemana Cucu dan Cepi? Sakit. Oh iya, Cepi sedang OSN. Cucu sakit. Oke. Anak-anakku, sekarang kita boleh semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib dulu ya, seperti biasa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, setelah ini kita akan mengecek kantong emosi yang sudah Ananda isi. Sudah diisi semua? Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang mau menceritakan emosinya pada hari ini? Apa sih yang kalian rasakan? Oke, sama Ibu satu-satu ya. Dari perasaan senang dulu. Cung, siapa yang hari ini merasa senang? Oke, Sherlyn, boleh ceritakan? Karena bisa belajar Kak Imam.
terima kasih Neng Sherlyn. Mungkin belajar dengan Ibu sangat menyenangkan menurut Neng Sherlyn, begitu ya? Apa semua senang? Ya, kemudian yang kedua, emosi sedih. Di sini ada yang sedang sedih? Siapa? Ya, Jajang. Jajang kenapa? Kalah dalam mengikuti O2SN. Oh, tidak apa-apa ya. Yang penting Jajang sudah mencoba dan melakukan yang terbaik. Jangan merasa sedih ya. Tapi mungkin ya itulah perasaan manusiawi. Ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, pasti kita akan merasa sedih. Oke, kantong emosi ketiga. Siapa di sini yang sedang mengantuk? Cece, kenapa Cece malamnya bergadang? Kenapa? Cece kekurangan tidur, makanya anak SD itu tidur lebih baik pukul 9. Jangan lebih, ya. Jangan banyak menonton televisi ya, Cek. Nanti tidurnya lebih awal ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah mau membagikan perasaannya pada hari ini. Kita lanjut ya. Sekarang Ibu minta semua tangannya disimpan di lutut. Yo, menyender ke kursi. Kita akan melakukan dulu teknik stop, ya. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Gimana? Udah lebih rileks? Yang sedih masih sedih? Yang marah masih marah? Tidak. Yang apalagi tadi mengantuk? Udah nggak ngantuk lagi? Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan teknik stop. Itu adalah gunanya untuk menjaga agar kita tetap fokus untuk mengikuti materi Ibu selanjutnya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat apa yang kemarin Ibu ajarkan? Kita langsung saja ke materi. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kisah teladan Luqman Al-Hakim. Sudah tahu siapa itu Luqman? Tahu? Nah, kita akan lebih mengenal lagi siapa Luqman dan bagaimana kisahnya pada zaman dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan dulu. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak video dan mempelajari buku, Ibu harap kalian dapat menganalisis tentang kisah keteladanan Luqman. Kemudian kalian juga dapat merumuskan ya apa saja sih keteladanan Luqman dengan baik dan
Benar. Sudah mengerti tujuan dari pembelajaran hari ini? Untuk ke materi selanjutnya, agar kalian bisa lebih fokus, Ibu minta tepuk semangat dulu. Tepuk semangat cowboy. Nah, dia masih tetap berdiri. Sekarang ke ataskan tangan kalian semua. Ke atas dua-duanya, dua-duanya. Sudah? Cium kiri kanan. Bau nggak? Nggak dong. Jam segini masih wajib. Kemudian arahkan ke depan. Sekarang silakan pegang pundak teman yang ada di pinggir kalian. Nah, pegang pundaknya. Lakukan pijatan refleksi. 1 pijat, 2 pijat, 3 balik arah. Siap. 1 2 3. Cukup, tepuk tangan dulu semuanya. Bu, tadi belum rileks, hanya mendengarkan teknik stop. Mungkin sekarang sudah dipijit lebih rileks. Sudah rileks? Ngeri ya. Tolong aku ya, temannya coba pijatnya dengan perasaan ya. Wah, marah ini ke orang kayak gitu ya. Oke, sudah fokus? Kita kembali ke lab. Oke, lihat. Siapa Luqman? Nah, boleh dibaca. Luqman adalah hamba Allah yang salih. Luqman bukan seorang nabi, tapi dia adalah ayah pilihan Allah. The best father. Ayah terbaik ya. Kemudian Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Nah, Luqman memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasihat yang disampaikannya kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an surat Luqman. Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Karena Luqman adalah sosok yang soleh ya. Orang soleh selalu bijaksana, adil ya. Kemudian menjaga lisannya dalam kebenaran. Ada pepatah, berbicara yang baik atau tidak diam ya. Luqman juga mengajarkan seperti itu, selalu menjaga lisannya dalam perkataan yang baik dan benar, menasihati dalam kebaikan, dan pandai memetik hikmah atau belajar. Nah, jadi ketika beliau mendapat musibah apapun, beliau tidak mengeluh, ya, tidak seperti kita dikasih uang jajan 2.000, kena kasih pakai sedikit, beli jus aja ini mah 1, ya. Ternyata ada hikmah di baliknya agar Neng Hasifah lebih pandai untuk menabung. Ternyata uang lebihannya ditabungkan oleh mamanya untuk membeli apapun keinginannya di masa depan. Itu ya Luqman ini, ayah Luqman ini pandai sekali memetik hikmah dalam suatu masalah. Kemudian Luqman hidup selama 1000 tahun. Masya Allah. Kenapa ya zaman dahulu mah panjang umur ya, sampai 1000 tahun lamanya. Kemudian ia menjadi guru Nabi Daud alaihi salam sebelum diangkat menjadi nabi. Ternyata Luqman adalah seorang guru ya, gurunya Nabi Daud. Masya Allah ya. Kemudian pekerjaannya Luqman apa sih, Bu?
tukang kayu, tukang jahit, penggembala domba. Ya, karena kebijaksananya ia diangkat menjadi hakimnya. Ada kisah Luqman, anaknya, dan keledai. Salah satu kisah Luqman yang terkenal adalah tentang dia, anaknya, dan seekor keledai. Pada suatu hari, Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Orang-orang di pasar berkata, "Loh, kenapa bapak itu malah enak-enakan sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki kecapean dan tidak naik keledai? Boleh banget itu ayahnya." Orang lain berkata, "Betul, lebih baik anaknya yang dinaikkan ke atas keledai. Kasihan anaknya kan?" Akhirnya Luqman pun turun dan menaikkan anaknya ke atas keledai. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian orang-orang di pasar pun melihat Luqman. Mereka berkata, "Masa ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki? Berani banget anak itu." Kemudian orang lain berkata, "Iya, seharusnya anak itu mengutamakan ayahnya untuk naik keledai, bukannya malah menyiksa ayahnya begitu." Astagfirullah. Luqman pun berhenti lagi. Kemudian ia menaiki keledai itu bersama dengan anaknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama ramai terdengar orang-orang di pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Keledai itu kesakitan karena dinaiki oleh dua orang ini. Patah nanti tulang belakangnya. Ini tak boleh terjadi. Apakah kalian tahu bahwa ini termasuk penyiksaan terhadap keledai? Beroli kalian." Lalu mereka berhenti lagi. Keduanya pun turun dari atas keledai dan melanjutkan perjalanan. Tak lama terdengar lagi orang-orang pasar berkata, "Aduh, sedang apa mereka? Punya keledai tapi tidak dinaiki. Buat apa punya keledai kalau begitu? Harusnya yang punya kan naik, bukan malah jalan bareng bersama keledai itu." Kemudian orang lain berkata, "Iya, sebaiknya salah satu dari mereka menaiki keledai itu. Baru itu bagus," kata orang-orang di pasar. Hal itu membuat Luqman tidak tersandung lagi, dan akhirnya mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon dengan mengikatkan keledainya. Anaknya berkata kepada Luqman, "Ayah, mengapa semua orang berkata yang kita lakukan ini tidak benar? Waktu ayah yang naik, dibilangnya ayah yang boleh. Waktu saya naik dan ayah turun, dibilangnya saya yang boleh. Waktu kita berdua naik, kita dibilang boleh. Waktu kita berdua turun, kita malah dibilang bodoh karena tidak menaiki keledai." Luqman pun berkata kepada anaknya, "Itulah yang ingin ayah tunjukkan tadi. Kita ini tidak akan bisa memuaskan hati semua orang. Tuhan menjadikan mulut manusia bisa berbicara. Akan tetapi, kadangkala mereka hanya mencemooh saja tanpa melihat keadaan yang sebenarnya." Kemudian, anaknya bertanya kembali, "Apa maksud ayah? Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu?" Luqman menjawab, "Mereka boleh berkata apapun. Tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seharusnya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena manusia. Kalau kita berbuat sesuatu karena pendapat manusia, maka kita akan menjadi keliru karena manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan menghakimi kita atas apa yang kita lakukan itu benar atau salah." Lalu anaknya bertanya kembali, "Berarti tidak salah dong jika kita naik keledai atau berjalan kaki, asalkan kita tahu apa alasan yang kita perbuat itu kan ya?"
Kemudian Luqman menjawab, "Iya, betul sekali. Kita tidak boleh risau dengan apa yang orang lain katakan. Yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada kita jika kita melakukan suatu perbuatan." Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, apa sih yang ada, masalah apa yang Luqman temui di dalam perjalanan tersebut? Apa masalahnya? Apa ya? Dihina, diomongin banyak orang, apalagi dikira zolim. Nah, dari berdasarkan video di atas yang tadi kita sudah saksikan, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan sesuatu, ya, yang dianggap salah oleh orang lain. Pasti apapun yang kita lakukan tidak akan semua orang menyukainya, ya. Misalkan kita suka main sepeda, ada aja orang yang tidak suka, ya. Ngapain? Sepeda jam segini panas gitu, ya. Kalau kita rebahan aja, ngapain? Rebahan aja, males gitu kan. Memang apa yang kita lakukan, jika kita tidak kuat hati, teguh pendirian, semua yang kita yakini dan akan kita lakukan bisa berakhir dengan sia-sia, ya. Kalau kita mendengarkan omongan dari orang lain, lakukan saja jika itu benar menurut kita dan benar menurut Allah. Kita akan selalu salah di pandangan manusia. Ada yang merasakan seperti itu? Ada, ya. Pasti kita menemukan masalah seperti itu di kehidupan sehari-hari. Nah, Luqman mengajarkan kepada kita untuk tetap teguh pendirian. Lakukan, ya, niatkan karena Allah. Oke? Nah, setelah itu ada yang ingin ditanyakan dari video pembelajaran yang tadi kita saksikan? Ada yang ingin kembali menjelaskan pendapat? Kita lanjut aja. Lanjut, ya. Nah, nasihat Luqman, banyak-banyak bersyukur. Apa itu bersyukur? Berterima kasih kepada Allah. Nah, nih baca, ya, isi kandungan Quran surat Luqman. Siapa yang ingin membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ataina Luqman ta'ala syukur lillah. Aman yaskur fa innama yaskur li nafsi. An kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Sadaqallahul adzim. Nah, terima kasih, ya, untuk Ananda Zaki yang sudah mau membaca surah Luqman. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu kandungan surat Luqman. Bersyukurlah kepada Allah. Jika ia bersyukur, maka ia sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Bersyukur itu mengucapkan terima kasih, ya, kepada Allah atas sekecil apapun nikmat yang kita terima. Dikasih nikmat sehat, alhamdulillah. Dikasih makan yang enak, alhamdulillah, ya. Seperti itu. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Bisa ke sekolah dalam keadaan
Alhamdulillah. Bisa mandi dengan air bersih. Alhamdulillah. Bisa sarapan yang enak, telur dadar, nasi goreng. Yang lain coba lihat, anak-anak yang tidak sekolah di pinggir jalan mengemis uang di lampu merah. Dia nggak tahu dia bisa makan atau enggak. Siapa yang ngasih mereka makan? Ya, kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Sekarang ibu minta kalian berdiskusi. Oke, silakan berdiskusi mengenai 5 hal apa saja yang kita syukuri pada hari ini. Siap? Sudah selesai semuanya? Nah, karena sudah selesai berdiskusi, Ibu ingin tahu hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang. Sofi, Seri, Taufik, Weli, dan Satu, bangun pagi dengan badan yang sehat. 2, bisa bernapas dengan lancar. 3, mandi dengan air bersih. 4, makan sarapan dengan makanan yang enak. 5, memakai pakaian yang layak. 6, diberi tempat tinggal yang layak. 7, diberi air minum yang bersih. 8, mendapat uang jajan dari orang tua. 9, bisa sholat duha bersama teman-teman. 10, bisa belajar mengenai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal-hal yang membuat bersyukur. 1, bisa berjalan. 2, bisa melihat. 3, diberi uang oleh orang tua. 4, diberi kesehatan. 5, bisa sekolah dengan sehat. Dan dari kami assalamualaikum dengan sehat. Bersyukur. Deketin mic-nya. 1, bisa berjalan. 2, bisa bicara. 3, bisa makan minum. 4, bisa melihat. 5, bisa memakai baju yang layak dipakai. Melihat, bersyukur bisa berbicara, bersyukur bisa mandi dengan air yang bersih, bersyukur bisa makan dan minum, bersyukur bisa yang nyaman. Nah, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil dengan baik dan dengan jelas menjelaskan apa tadi? 5 hal yang harus kita syukuri. Ayo sama-sama bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari anak-anak kita simpulkan dari beberapa tadi yang sudah tampil ke depan. Kesimpulannya adalah apa? Apapun hal yang terjadi dari hidup kita, dimulai dari kita dibangunkan oleh Allah, sedang tidur, dibangunkan, mandi, semua tidak jauh dari nikmat Allah. Semua adalah pemberian Allah dan wajib kita syukuri. Ayo sama-sama bilang alhamdulillah. Nah, itu ya kesimpulan dari hasil diskusi kita. Ada yang bisa makan enak, ada yang masih bisa berjalan, dan sebagainya, nikmat dari Allah yang kita dapatkan setiap hari. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami apa itu bersyukur. Bagaimana contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Semuanya ada 10 butir soal PG pilihan ganda. Silahkan kalian isi yang menurut kalian benar berdasarkan dari video pembelajaran dan
telah Ibu sampaikan. Alhamdulillah ya, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sekian. Tapi Ibu mau bertanya dulu nih, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Ibu harap apa yang hari ini Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Minggu depan Ibu akan menyampaikan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Kalian, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk kegiatan coaching. Nanti ibu di sini akan mempraktekkan bagaimana coaching ya, ada yang sebagai coach dan yang sebagai coaching. Nah, untuk prinsip coachingnya ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat nanti. Boleh dicatat barangkali ada yang terlewat. Yang pertama, prinsip coaching yang pertama itu kemitraan, yaitu kriterianya tujuannya ditetapkan oleh rekan sejawat, kemudian tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat, dan di saat diminta saran berbagi pengalaman secara langsung. Kemudian prinsip coaching yang kedua yaitu kreatif, percakapannya dua arah antara rekan sejawat dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Kemudian mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya, dan pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menjawab. Dan yang ketiga, prinsip coaching yang ketiga, memaksimalkan potensi, yaitu diantaranya ada percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret, kemudian tindak lanjut konkretnya berasal dari rekan sejawat, dan percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Nah, itu beberapa prinsip atau kriteria yang harus diperhatikan. Untuk rubriknya jadi sudah dibaca ya, kemarin sudah saya berikan. Nah, silakan dimulai untuk kegiatan coaching. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Mohon izin untuk melakukan kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Is. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Baiklah Bu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu luangnya. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan ya Bu. Ada alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan tahapan akhir yaitu kegiatan pasca observasi. Dan kebetulan hari ini kita ditemani oleh ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Desi Susilowati MP
PPD, yang mana seperti yang telah dikatakan oleh Ibu bahwa nanti beliau akan mengamati jalannya proses diskusi kita hari ini. Begitu ya Bu? Oh iya Bu, baik, silakan lanjutkan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, tidak apa-apa kan Bu? Iya Bu, tidak apa-apa, silakan. Ya, yang pertama nih, kalau boleh tahu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, saya ingin bisa sharing Bu, terkait proses pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai solusi dari permasalahan yang saya temukan kemarin. Apa perbaikan yang harus saya lakukan ke depannya dan tindak lanjutnya seperti apa, mungkin begitu Bu harapan saya. Oke, jadi Ibu ingin sharing gitu ya Bu terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Nah, sebelumnya saya penasaran sih Bu ya, gimana sih perasaan Ibu ketika melakukan proses belajar mengajar kemarin? Alhamdulillah saya sangat merasa lega, senang, dan tentunya bersemangat ya Bu. Akhirnya pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Memang ya Bu, berdasarkan pengamatan saya juga bahwa pembelajaran yang Ibu laksanakan itu berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Nah, sebelumnya terkait tujuan pembelajaran nih Bu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rancang itu tercapai atau tidak oleh peserta didik Ibu? Alhamdulillah Bu, berdasarkan pengamatan saya secara keseluruhan, tujuan pembelajaran sudah hampir tercapai. Melalui media PowerPoint, video pembelajaran yang saya tampilkan, sebagian besar peserta didik saya sudah mampu menganalisis keteladanan Lukman Al-Hakim dengan benar. Namun saat proses evaluasi pembelajaran juga tetap ada saja siswa yang nilainya di bawah KKM, mungkin gitu Bu. Berarti tadi Ibu mengatakan ada yang masih belum mencapai nilai KKM begitu ya Bu. Nah, jika dinilai nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah Ibu rancang ada di angka berapa? Menurut saya sepertinya ada di angka 7 mungkin. Angka 7 Ya. gitu ya Bu. Nah, kira-kira apakah Ibu bisa menceritakan mengenai hambatan atau kendala gitu apa yang Ibu temukan ketika proses pembelajaran berlangsung? Ada kendala yang saya rasakan Bu, di antaranya beberapa anak ada yang kurang fokus saat mengikuti pembelajaran. Terlihat ketika saya melakukan teknik stop, ada saja anak yang masih ketawa-tawa dan tidak mengerti kenapa ini seperti itu mungkin Bu. Oke. Jadi masih ada saja gitu Bu ya kendala yang ditemukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, seperti masalah yang telah Ibu sebutkan tadi, bagaimana cara Ibu mengatasi atau solusi apa yang Ibu terapkan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk menambah fokus anak-anak, sebelum masuk kegiatan inti, saya mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu agar anak-anak merasa lebih rileks dan fokus terhadap materi yang akan saya sampaikan untuk belajar mereka. Baik Bu. Berkaitan dengan hal tersebut, bisa tidak Ibu menceritakan sedikit kepada saya hal baik apa yang sudah Ibu Dewi lakukan pada saat observasi dan perlu dipertahankan? Alhamdulillah saya merasa senang ketika Ibu mengajak saya untuk berkolaborasi melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Tentunya hal baik yang sudah saya lakukan diantaranya menyusun RPP berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, kemudian saya juga telah menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint dan juga video pembelajaran yang mampu menarik motivasi siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, saya menyusun asesmen penilaian untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Nah, lalu barangkali ada atau tidak hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan atau ingin Ibu kembangkan pada proses pembelajaran kemarin. Lalu hambatan apa yang Ibu temukan sehingga menurut Ibu hal tersebut itu perlu ditingkatkan? Nah, itu dia Bu, saya ingin sharing dengan Ibu terkait KSE. Sepertinya dalam proses pembelajaran saya kemarin, KSE sebagian murid itu belum terlalu nampak. Misalnya ketika saya berbicara dengan murid terkait emosi yang mereka rasakan
pada hari itu mereka cenderung tertutup gitu Bu, terkait emosi yang mereka rasakan, dan kurang percaya diri menceritakan emosinya. Lalu pada saat mereka berdiskusi kelompok, ada beberapa anak yang merasa bahwa dirinya yang paling benar. Dan juga ada anak yang secara emosional cenderung pasif, tidak ikut berpartisipasi dalam proses diskusi. Itu mungkin Gitu ya. Jadi menurut yang saya tangkap, ibu ingin meningkatkan KSE murid-murid ibu. Nah, kira-kira nih dari hambatan yang sudah ibu sebutkan tadi, apakah Bu Dewi sudah memikirkan solusi? Rencana apa sih yang akan Bu Dewi laksanakan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan penerapan kompetensi sosial emosional murid-murid ibu di kelas agar lebih baik lagi? Sebenarnya saya sudah mendapat gambaran Ibu sedikit demi sedikit dan bimbingan dari Ibu juga tentunya terkait penerapan KSE di dalam kelas. Hanya saja mungkin karena ini merupakan ilmu yang baru gitu ya Bu, sangat baru bagi saya dan saya belum terbiasa mengaplikasikannya di kelas, sehingga saya perlu lebih banyak belajar lagi mungkin Bu lewat media-media YouTube seperti itu, ataupun melalui PMM ya Bu. Nah, setelah saya memahami dan dapat menerapkan KSE di dalam kelas dengan baik, saya akan berkolaborasi lagi dan bekerja sama dengan warga sekolah, baik guru maupun siswa agar mereka memahami makna dari KSE dan bagaimana penerapan yang baik di dalam kelas. Oke, sungguh luar biasa ya Bu rencana yang Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, kalau saya tangkap, Ibu akan meningkatkan kompetensi Ibu terkait KSE. Nah, kemudian yang kedua, Ibu juga akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik itu guru ataupun siswa, terkait penerapan atau aplikasi dari KSE tersebut ya Bu. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan memulai rencana aksi yang telah Ibu sebutkan tadi? Insya Allah mulai dari sekarang saya akan mencari berbagai referensi untuk mempelajari tentang KSE dan untuk kolaborasi dengan warga sekolah. Saya kira butuh waktu ya Bu untuk saya mendalami materinya terlebih dahulu. Insya Allah saya akan mulai minggu depan. Insya Allah. Baik. Dalam menjalankan rencana tersebut, apakah Ibu perlu dukungan atau bantuan dari pihak lain, Bu? Tentu saja Bu, saya membutuhkan bantuan dari orang-orang terdekat saya seperti Ibu juga ya sebagai rekan sejawat saya. Saya harap Ibu bisa membantu, Insya Allah dapat menjadi coach bagi saya. Selain itu, bersama dengan murid-murid saya agar mampu melaksanakan KSE dengan lebih baik. Jadi Ibu akan berkolaborasi gitu ya Bu dengan rekan sejawat dan murid-murid Ibu. Baik Bu Dewi nih, tanpa terasa kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Nah, saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan cerita-cerita baik dari Ibu dalam menjalankan rencana aksi yang telah Ibu sebutkan tadi. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat berjalan atau terlaksana dengan baik ya Bu. Nah, tapi bisakah Ibu menceritakan sedikit atau menyimpulkan kembali kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, dari awal kita perobservasi, kemudian observasi dan sekarang terakhir, sepertinya ya yang saya dapatkan gitu ya ilmu dari Ibu, saya harus lebih mendalami lagi kompetensi saya. Tentunya di dalam KSE ini ya Bu, saya harus memperbanyak referensi dari luar, saya harus melihat bagaimana cara yang baik dalam penerapan KSE itu di dalam kelas dan di lingkungan belajar di sekitar itu. Mungkin saya akan meningkatkan lebih baik lagi kompetensi saya dan tentunya dibimbing oleh Ibu semuanya. Insya Itu mungkin Allah. insya Allah. Bersama lebih baik Ya, gitu ya. lebih baik. Nah, mungkin untuk percakapan kali ini dicukupkan sekian ya Bu. Saya tunggu kabar baik dari Ibu. Barangkali nanti minggu depan kita bisa bertemu kembali untuk melakukan sesi coaching kembali. Terima kasih sebelumnya Bu saya sampaikan atas waktu luangnya, atas kerjasamanya dan kolaborasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan coaching yang sangat luar biasa ibu semuanya. Dari kegiatan coaching tadi kita sudah dapat pengalaman ketika
melaksanakan sudah hasil. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan kedepannya di sesi coaching berikutnya lebih lagi meningkatkan kompetensi ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Dewi.